Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Mbak Tiwul, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja serta dilancarkan segala urusannya hari ini ya. Terima kasih sudah mampir di video ini, tolong dibantu like dan subscribe-nya. Seorang petani kopi berusia 51 tahun bernama Hasbullah pagi itu sedang sibuk bekerja di kebun kopinya. Sekitar pukul 10 pagi dia dikejutkan dengan suara sayup-sayup seorang wanita dari arah kebun sebelahnya. Ampun, ampun, terdengar seperti seseorang yang sedang ketakutan. Rasa hati ingin pergi ke arah suara tersebut, namun ada keraguan besar dalam hatinya untuk melakukan hal itu. Akhirnya Hasbullah memilih untuk tidak menghiraukan suara tersebut yang memang kemudian sudah tidak terdengar lagi. Dan sejak saat itulah ternyata Hasbullah akan menjadi saksi kunci dari sebuah peristiwa yang menghebohkan Kabupaten Benar Meriah Aceh akhir Januari 2025 kemarin. Peristiwa apakah itu dan suara siapakah yang Hasbullah dengar sayup-sayup di kebunnya? Kita simak video ini sampai akhir ya sobat. Edi Andani adalah seorang pemuda berusia 31 tahun asal Aceh yang berprofesi sebagai petani kebun kopi di daerah Kampung Uning Teritit, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah, Provinsi Aceh. Pada tahun 2023 lalu, Edi melakukan pernikahan dengan seorang wanita bernama Ayuni Sarah, 35 tahun, yang berasal dari Kampung Tano Abu, Kecamatan Atulintang, Kabupaten Aceh Tengah. Sepertinya ini adalah pernikahan kedua baik bagi Edi maupun bagi Yuni. Yuni sudah dikaruniai anak dari pernikahan sebelumnya, dan setelah menikah dengan Edi, Yuni pun aktif bekerja lagi namun tidak didapatkan informasi di mana tempat Yuni bekerja, sedangkan Edi tetap fokus menjadi petani kebun kopi. Kehidupan pernikahan mereka berdua tampak sangat harmonis dan romantis. Bahkan tampaknya sejak awal menikah mereka menggunakan satu akun media sosial yang sama untuk mengunggah kebersamaan mereka yang benar-benar terlihat romantis dan saling menyayangi. Dalam beberapa foto yang diunggah tampak jelas bahwa tatapan Edi ke sang istri begitu dalam, seolah menggambarkan betapa dalam rasa sayangnya kepada Yuni, sang istri. Namun diduga karena ada permasalahan dalam rumah tangga mereka, 1 tahun kemudian tiba-tiba saja Yuni membuat akun media sosial yang terpisah dari akun milik berdua mereka sebelumnya. Bahkan dengan akun baru tersebut Yuni cukup sering memberikan komentar dalam postingan akun berdua yang sepertinya dikelola oleh Edi. Komen-komen Yuni tersebut cukup menggambarkan bahwa ada sebuah masalah dalam rumah tangga mereka. Yuni tampaknya menduga ada orang ketiga dalam rumah tangganya bersama Edi. Namun komen-komen tersebut tidak pernah dibalas oleh Edi, tapi juga tidak dihapus, entah kenapa. Yang jelas sobat, hubungan Yuni dan Edi kemudian menjadi seolah sedang berada di ujung tanduk. Di satu sisi Yuni sudah ingin melepaskan saja Edi dari kehidupannya dan memulai kembali kehidupan baru. Namun di sisi lain sepertinya Yuni juga belum bisa melupakan manisnya kenangan indah bersama Edi, suami yang baru setahun dinikahinya. Ditambah lagi, Yuni teringat janjinya kepada mendiang sang ayah yang lagi-lagi dia curahkan dalam postingan akun pribadinya. Yuni meminta maaf kepada mendiang ayahnya. Sepertinya dia tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Edi seperti janjinya kepada sang ayah dulu. Yuni sudah tidak tahan. Betul-betul tampak kegalauan dalam postingan-postingan status Yuni di media sosialnya. Sedangkan Edi tidak pernah menampakkan prahara rumah tangga yang sedang dihadapi dengan sang istri di dalam media sosialnya. Hanya postingan galau-galau biasa aja, seolah hubungannya dengan Yuni masih baik-baik saja. Hal ini jugalah yang mungkin membuat Yuni berpikir ulang untuk berpisah dan memberi kesempatan kembali kepada Edi. Namun sayangnya setelah ditunggu beberapa lama, tidak tampak juga perubahan di diri suaminya tersebut. Hingga sejak bulan Juli 2024, Yuni dengan tegas meminta berpisah melalui komen media sosial yang dikelola suaminya. Tapi lagi-lagi tidak dibalas oleh Edi. Sepertinya keduanya sedang tidak tinggal satu atap saat itu karena pekerjaan yang harus membuat jarak di antara mereka. Ini sepertinya ya sobat.
Permasalahan antara Edi dan Yuni belum juga menemukan titik terangnya sampai masuk ke tahun 2025 ini. Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2025 kemarin, Yuni pulang ke rumah mertuanya atau rumah orang tua dari Edi yang ada di kampung Uning Teritit. Di sana Yuni dan Edi terlibat dalam sebuah pembicaraan yang panas sobat. Sampai akhirnya timbullah percekcokan di antara keduanya. Diduga masalah lama tentang rumah tangga mereka yang belum juga usai. Kali itu cekcok berlangsung sampai berjam-jam, tidak juga ada solusi. Entah kalimat apa yang keluar dari mulut Yuni saat itu ternyata membuat Edi sakit hati sobat. Dan saking sakitnya, Edi sampai memiliki sebuah rencana untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dengan Yuni menggunakan caranya. Keesokan harinya, Selasa tanggal 28 Januari 2025, Edi berkegiatan seperti biasa. Seorang diri dia pergi ke kebun kopinya dengan membawa beberapa peralatan seperti cangkul dan sebuah drum besar. Dia kemudian mulai menggali tanah di antara dua pohon kecil sebagai penanda. Edi seperti menyiapkan sebuah lubang jebakan untuk hewan yang berukuran cukup besar, sangat dalam. Cukup hebat hasil lubangnya bila mengingat Edi mengerjakannya sendirian sobat. Setelah lubang jebakan tersebut selesai dibuat, Edi membereskan kebun sebentar dan pulang ke rumah orang tuanya lagi, di mana Yuni sang istri juga masih bermalam di rumah tersebut. Malam itu tidak ada percekcokan di antara mereka. Tampaknya hubungan sudah kembali mencair. Bahkan Edi mengajak Yuni untuk pergi menengok kebun kopi mereka keesokan harinya. Yuni mengiyakan ajakan suaminya tersebut. Karena apapun yang terjadi dalam rumah tangga mereka, Edi masih sah sebagai suaminya dan Yuni tahu dia harus menuruti kemauan sang suami. Rabu pagi tanggal 29 Januari 2025 sekitar pukul setengah 10 pagi, Edi dan Yuni berjalan ke arah kebun kopi mereka. Edi mengajak Yuni membersihkan kebun. Yuni kemudian berjongkok mulai bersih-bersih tanpa menyadari bahwa Edi sang suami dari arah belakang sudah menyiapkan sebilah balok kayu yang dengan cepat Edi ayunkan mengenai kepala bagian belakang Yuni. Dan Yuni pun terjatuh. Yuni refleks berteriak, "Ampun, ampun!" Berharap bila sang suami yang saat itu tampak seperti kemasukan bisa kembali sadar, dan juga berharap agar ada seorang yang mendengar teriakannya dan kemudian menolongnya. Namun tidak lama Yuni berteriak meminta ampun, Edi yang sudah gelap mata menyerangkan kembali balok tersebut ke arah punggung Yuni kali ini. Cukup kencang sobat, sampai Yuni tidak sadarkan diri. Yuni tidak lagi bergerak. Edi kemudian meletakkan balok tersebut dan mendekati tubuh sang istri, memastikan bahwa sudah benar-benar tidak lagi bergerak. Setelah itu Edi mengangkat tubuh Yuni dan membawanya ke lubang yang telah dia siapkan kemarin. Ternyata lubang tersebut bukan untuk jebakan hewan liar, tapi untuk menanam Yuni sobat. Sungguh tega banget ya. Sebelum Edi memasukkan tubuh Yuni dengan terampil, dia lepas gelang emas dari pergelangan tangan istrinya dulu dan dia ambil uang tunai sebesar 3 juta rupiah yang ada di kantong celana sang istri. Setelah tidak ada barang berharga lainnya lagi, Edi pun memasukkan Yuni ke lubang yang sudah ada drumnya di dalam. Edi menguruk lubang tersebut dengan tanah kembali, tapi ternyata tanahnya kurang, masih ada sisa lubang yang belum teruruk. Maka Edi buru-buru pulang ke rumahnya untuk mengambil pasir dan juga membeli 1 sak semen. Edi uruk sisa lubang dengan pasir dan mulai menyemen lubang tersebut. Selesai sudah masalahnya dengan sang istri. Edi kembali pulang ke rumah, merasa aman, merasa tidak ada yang menyaksikan aksinya tersebut. Tapi dugaannya salah total sobat, karena ternyata pada saat Yuni berteriak minta ampun tadi, Hasbullah pemilik kebun kopi sebelah mereka mendengar suara Yuni tersebut. Hanya saja dia ragu untuk menghampiri karena takut, karena dia hanya sendirian saat itu. Sesampainya di rumah, Hasbullah masih terus kepikiran suara tadi. Dia yakin itu dari arah kebun milik Edi. Dirinya juga mendengar percekcokan antara Edi dengan istrinya sebelum teriakan tadi. Kegalauan tersebut dibawa terus sampai keesokan harinya, Kamis tanggal 30 Januari.
Hasbullah yang tidak tenang kemudian mengecek ke keluarga Yuni, menanyakan apakah Yuni sudah pulang ke rumah kemarin. Ternyata dia mendapat informasi bahwa Yuni belum pulang dari kebun kopi sejak kemarin. Dari sanalah Hasbullah langsung bergerak cepat mengikuti instingnya. Dia panggil rekannya bernama Irwandi, dia ceritakan kejadian yang dia dengar kemarin dan mengajaknya untuk pergi ke kebun Edi. Hasbullah, Irwandi dan beberapa warga berangkat ke kebun di sekitar pukul 8 pagi. Edi sendiri tampaknya saat itu sudah pergi meninggalkan kampung Uning Teritit ya sobat. Sesampainya di kebun Edi, para warga melihat sebuah gundukan bekas galian tanah yang masih tampak sangat baru dan sangat mencurigakan. Maka mereka melapor kepada aparat desa setempat dan kemudian meneruskan laporan tersebut ke kantor kepolisian setempat. Tidak lama kemudian tim kepolisian dibantu beberapa warga melakukan penggalian di area yang mereka curigai tersebut. Dan benar saja sobat, dugaan para warga terbukti. Ada sebuah lubang yang cukup dalam yang berisi drum bekas dan sesosok tubuh yang tidak lain adalah tubuh Ayuni Sarah di dalamnya. Sudah tidak bernyawa lagi. Kabar tersebut membuat heboh kampung Uning Teritit saat itu. Tim kepolisian segera melanjutkan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi tubuh tidak bernyawa Yuni ke rumah sakit Muyang Kute untuk diautopsi. Keterangan dari para warga terutama dari sang saksi kunci Pak Hasbullah lah yang membuka tabir misteri kasus ini sobat. Sehingga dengan sangat cepat polisi memfokuskan pencarian suami Yuni yaitu Edi Andani, si tersangka utama dalam kasus ini. Sayangnya Edi saat itu sudah pergi dari kampung. Namun dengan gerak sangat cepat kurang dari 24 jam tim kepolisian sudah bisa menangkap Edi Andani yang saat itu berada di kampung Beranun Teleden, Kecamatan Bandar Bener Meriah sekitar pukul 1.30 dini hari. Edi sempat melawan dan berusaha kabur saat itu, namun dengan cepat polisi bisa melemahkannya. Edi, selesai sudah pelarianmu kini. Dalam interogasinya, Edi mengakui perbuatannya kepada Yuni dan motifnya adalah karena sakit hati setelah adanya cekcok panjang di rumah orang tuanya hari Senin kemarin. Namun dalam interogasi tersebut Edi tidak menceritakan detail cekcoknya karena masalah apa. Dan sebuah dugaan baru muncul setelah Edi menceritakan kronologi kejadiannya, di mana dia hanya menyerangkan balok ke tubuh Yuni sebanyak 2 kali yang dinilai tidak terlalu fatal sebenarnya. Sehingga polisi menduga bahwa Yuni masih hidup saat dimasukkan ke galian. Aduh, gak kebayang kalau dugaan tersebut benar adanya ya sobat. Tapi untuk hal ini, untuk kepastian ini, polisi masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Atas tindakannya ini, Edi pun dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang penghabisan nyawa berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup atau maksimal 20 tahun. Untuk mendiang Mbak Ayuni Sarah, semoga sekarang kau sudah tenang di sana ya. Semoga diampuni semua kesalahan dan diterima semua amal ibadahmu. Dan semoga bisa berjumpa kembali dengan ayah di sana ya Ayuni. Kita doakan juga untuk keluarga yang ditinggalkan, terutama anak-anaknya Yuni. Semoga diberi kuat dan tabah serta tumbuh jadi pribadi yang kuat dan hebat kelak. Amin ya Allah. Demikian sobat, kisah kasus kita kali ini yang lagi-lagi perhara rumah tangga berujung hilangnya nyawa. Semoga selalu ada sebuah pelajaran yang bisa kita petik bersama ya sobat. Jangan lupa tulis pendapat sobat semua di kolom komentar ya. Mbak Tiwul tunggu. Terima kasih yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Jangan lupa like-nya kalau suka sama video ini. Tapi kalau kurang suka atau kurang berkenan, boleh di skip aja ya sobat. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya dan selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.